Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hasanan fi hadhihi al-fursah al-mubarakah sa'uballighukum an ahdafu ta'limil qira'ati. Wa qablaha uridu an u'arrifakum ala nafsi. Ismi Kanaya Az-Zahra Bakhri, raqmut tasjil 37. Al-awwal ahdafu ta'limil qira'ati. Yu'tabaru an-najahu fi tahdidil ahdafi fil amaliyati ta'limiyyati mu'asyiran sadiqan lin najahi fiha. Jadi, keberhasilan dalam menetapkan tujuan dalam proses pendidikan dianggap sebagai indikator sejati keberhasilan di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini harus disusun dengan sangat baik. Walaqad qulna innal qira'ata bijanibi kauniha maharatan lughawiyatan ra'isiyatan illa annaha fi dhatil waqti hadafu min ahdafi ta'allumil lughati. Telah kita katakan bahwa membaca selain menjadi keterampilan bahasa utama juga menjadi tujuan dalam proses pelajaran atau dalam mempelajari bahasa. Wa yatalakhasul hadaful 'ammu war-ra'isiyyu min ta'limil qira'ati fi tamakkunil muta'allimi min an yakuna qadiran ala an yaqra'a al-lughata al-arabiyyata min al-yamini ila al-yasari bisyaklin sahlin wa marihin. Jadi tujuan utama ini diringkas dalam tujuan umum dan utama pengajaran membaca yang bertujuan agar seorang pelajar mampu membaca teks bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan mudah dan lancar dan juga dengan sangat baik. Hadzal hadaful 'ammu yumkinu an yudha'a fi syaklil ahdafil juz'iyyati taliyati. Tujuan ini dapat dirinci dalam sebuah tujuan parsial atau tujuan lengkap dan umum, yaitu sebagai berikut. Al-awwal ayyatamakkanad darisu min rabtir rumuzil maktubati bil aswati allati tu'abbiru anha fil lughatil arabiyyati. Jadi yang pertama yaitu pelajar mampu mengaitkan simbol-simbol tertulis dengan suara-suara yang mereka wakili dalam bahasa Arab. Seperti pelajar mampu membaca huruf-huruf Arab yang tertulis dalam suatu teks sesuai dengan makharijul huruf atau fashohahnya, sehingga teks dapat dibaca dengan baik dan benar. Ats-tsani ayyatamakkana min qira'atin nassin qira'atan jahriyatan binutkin sahihin. Yang kedua, pelajar mampu membaca teks dengan lantang dan mengucapkannya dengan benar, yaitu mampu mengucapkan huruf-huruf Arab sesuai dengan fashohah dan tajwidnya. Ats-tsalits ayyatamakkana min istintajil ma'nal 'ammi mubasyaratan minas safhatil matbu'ati wa idraki taghayyuril ma'na bi taghayyurit tarakibi. Yang ketiga, pelajar mampu menyimpulkan makna umum langsung dari teks yang dibaca atau dari halaman cetak dan menyadari perubahan makna ketika struktur kalimat tersebut berubah. Ar-rabi' ayata'arrafa ma'aniyal mufradati min ma'anis siyaqi wal farqa baina mufradatil hadithi wa mufradatil kitabati. Yang keempat, pelajar mengenali makna kosakata dari konteks sebuah konsep yang dibaca atau teks yang dibaca dan memahami perbedaan antara kosakata percakapan dan kosakata tulisan. Al-khamis ayyafhama ma'aniyal jumali fil faqrati wa idraka alaqatil ma'na allati tarbitu bainaha.
Yang kelima, pelajar memahami makna kalimat dalam paragraf dan menyadari hubungan makna yang menghubungkan mereka. Maksudnya di sini yaitu dengan memahami dan mengetahui arti serta makna sebuah kalimat dalam suatu paragraf, maka menjadikan pelajar sadar dan akan hubungan kalimat dalam sebuah paragraf. As-sadis ay yaqra'a bifahmin wa intilaqin duna an ta'uqa dzalika qawaidul lughati wa sarfuha. Yang keenam, pelajar membaca dengan pemahaman yang sangat baik dan lancar tanpa perlu memahami aturan bahasa dan bentuk kata. Di sini maksudnya karena kemahiran atau sudah mengetahui kaidah-kaidah dalam bahasa Arab menjadikan pembaca atau pelajar paham dengan baik makna teks yang dibaca dan mampu untuk membacanya dengan lancar dan benar. As-sabi' ay yafham al-afkar al-juz'iyyata wat-tafasila wa ay yudrika al-alaqatil mukawwinatil lil fikratir raisiyati. Yang ketujuh yaitu pelajar memahami gagasan rinci dan hubungan antara gagasan yang membentuk ide utama. Dengan penjelasan yaitu dengan memahami gagasan rinci dalam suatu paragraf menjadikan pelajar sadar akan adanya hubungan gagasan antar paragraf yang membentuk ide utama dalam sebuah bacaan. Ats-tsaminah ay yata'arrafa 'alamati tarqimi wa wazifati kullin minha. Yang kedelapan, pelajar mengenali tanda baca dan fungsinya masing-masing. Tanpa mengenali tanda baca, maka seorang pelajar atau seorang pembaca akan kesulitan untuk memahami teks yang dibaca. Misalnya, tanda titik atau nuqtah dalam bahasa Arab itu berfungsi untuk mengakhiri bacaan dari sebuah kalimat. Jadi dengan mengetahui tanda baca itu, seorang murid akan mampu membaca dengan benar dan mengetahui bacaannya itu apakah itu kalimat pertanyaan atau kalimat perintah dan lain sebagainya. At-tasi' ay yaqra'a bi talaqati dunal isti'anati bil ma'ajimi aw qawaimi mufradatin mutarjamatin ilal lughataini. Yang kesembilan, pelajar membaca dengan lancar tanpa bantuan kamus atau kosakata terjemahan ke bahasa lain. Wal akhir ay yaqra'a qira'atan wasi'atan ibtida'an min qira'atis sahifati ila qira'atil adabi wat tarikhi wal ulumi wal ahdathil jariyati. Yang 10, pelajar mampu membaca secara luas dimulai dengan membaca surat kabar hingga teks yang berkaitan dengan geografi, sejarah, ilmu pengetahuan, dan peristiwa terkini. Jadi tujuan dari membaca ini tidak hanya menjadikan pelajar itu mampu membaca buku-buku Arab saja, akan tetapi juga buku-buku umum termasuk berita-berita terkini atau peristiwa terkini. وبالتالي نستطيع أن نقول أن تعليم القراءة عبارة عن عملية نمو متدرجة كل مرحلة فيها تؤدي إلى المرحلة التالية وإتقان كل مهارة يؤدي إلى إتقان المهارات التالية. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa pengajaran membaca adalah proses pertumbuhan bertahap, di mana setiap tahapnya itu mengarahkan ke tahap selanjutnya atau ke tahap berikutnya. Dan penguasaan setiap keterampilan mengarahkan pada penguasaan keterampilan berikutnya. Maksudnya di sini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada 10 tujuan dari pengajaran membaca. Yang pertama itu mengaitkan simbol-simbol. Dari mengaitkan simbol-simbol dan mengaitkan simbol-simbol Arab, pelajar akan mampu untuk membaca teks Arab tersebut
dan kemudian mampu untuk memahaminya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari situlah nampak jika setiap keterampilan itu mengarah pada keterampilan berikutnya. Taqsimul qiraati atau klasifikasi atau pembagian membaca. Jadi membaca itu dibagi berdasarkan al-awwal min haitsu nasyatul qari'i ila yang pertama berdasarkan aktivitas pembaca. Maka membaca itu dibagi menjadi dua. Al-awwal qiraatun jahriyatun yaitu membaca lantang atau nyaring. Maksudnya di sini adalah membaca dengan suara yang keras disertai dengan intonasi, tanda baca, volume suara, nada, mimik, dan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang dibacakan. Membaca ini sering digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya saja ketika seorang guru itu menyuruh siswanya untuk menampilkan atau membacakan puisi di depan kelas dengan suara yang lantang, maka anggota kelas lainnya akan mampu mendengarkannya dengan baik. Atsani qiraatun shamitatun, yaitu membaca dalam diam. Maksudnya di sini yaitu membaca untuk memahami teks tanpa melafalkannya dengan keras. Hal ini penting dalam menganalisis atau memahami suatu teks bacaan. Misalnya, tugas untuk menganalisis sebuah teks. Di sana kita perlu membaca diam agar dapat memahami teks-teks atau bacaan dari apa yang kita baca. Tsani wa min haitsul gharadul ammu lil qari'i ila, berdasarkan tujuan umum bagi pembaca dibagi menjadi dua. Qiraatun istimta'iyatun, yaitu membaca untuk kesenangan atau hanya untuk hiburan saja, di mana pembaca membaca suatu teks hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada tujuan lain selain itu, seperti membaca sebuah novel. Atsani qiraatu darsin wa tahlilin. Yang kedua yaitu membaca untuk mengambil pelajaran dan analisis, di mana dalam kegiatan membaca ini pikiran dan mental dilibatkan secara aktif, tidak hanya aktivitas fisik saja. Misalnya dalam pembuatan suatu makalah, kita harus mencari referensi buku dan membaca serta mengambil suatu kesimpulan dari buku yang dibaca dan untuk mengambil pelajaran dari buku yang kita baca tersebut. Ats-tsalits wa min haitsul gharadul khassu lil qari'i, yaitu berdasarkan tujuan khusus bagi pembaca. Al-awwal qiraatun liqada'i waqtil faraghi, yaitu membaca untuk mengisi waktu luang. Jadi pembaca di sini melakukan aktivitas membaca hanya untuk mengisi waktu luangnya saja. Atsani qiraatun min ajlil husuli ala ma'lumatin muayyanatin, yaitu membaca untuk memperoleh informasi tertentu. Misalnya seorang pembaca membaca surat kabar agar dapat mengetahui atau mendapatkan informasi dari berita tertentu. Tsalits qira'un min ajlil husuli 'ala tafasili, yaitu membaca untuk memperoleh rincian, di mana membaca ini bertujuan untuk mendapatkan rincian dari sebuah teks yang dibaca. Rabi' qira'atun min ajli ta'ammuli wat tahlili wal istintaji, yaitu membaca untuk merenung, menganalisis ataupun menyimpulkan. Nah, misalnya saja kita membaca sebuah kisah, yaitu kisah para nabi yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan merenungkan dan mencari hal apa yang harus dilakukan agar mampu mengikuti keteladanan tersebut, maka dibutuhkanlah analisis di dalamnya. Wal akhir wa min haitsu marahili ta'allumiha ila, dan yang terakhir yaitu dengan dan mengenai tahap-tahap pembelajaran membaca, yaitu al-awwal al-qira'atu kata'arufin ramziyyin sautiyyin, membaca sebagai pengenalan simbol suara. Maksudnya itu mengenal huruf-huruf dan bunyinya. Misalnya huruf alif maka dibaca dengan
alif dan huruf ba dibaca ba, ta dibaca ta, dan seterusnya. Atsani al-qira'atu min ajlil fahmi, yaitu membaca untuk pemahaman. Maksudnya setelah pelajar mengenali simbol dan bunyi suara, maka pelajar mampu memahami kandungan atau isi dari sebuah teks yang dibaca. Ats-tsalits al-qira'atul mukatsafatu, yaitu membaca intensif. Atau membaca intensif ini dapat juga dikatakan membaca cermat. Maksudnya yaitu teknik membaca yang dilakukan dengan cermat, teliti, dan seksama untuk mencari informasi bacaan atau membaca secara mendalam. Wal akhir al-qira'atu tahliliyatul wasi'atu, dan yang terakhir yaitu membaca analitis dan ekstensif. Analitis di sini bermaksud yaitu membaca secara mendalam, mulai dari menggali atau mengenali struktur teks, makna atau pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah teks, serta menilai dari mana sumber bacaan tersebut. Ekstensif yaitu membaca untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dengan cara membaca survei atau membaca sekilas. Yumkin hadza minni أكتفي هذا الكلام جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.